Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat terhadap Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia sendiri bersalawat kepada Rasulullah. Lalu apa maknanya salawat di sini? Ulama menjelaskan bahwasanya salawat itu artinya adalah doa dan memintakan ampun. Makanya kata Allah, wasalli alaihim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada orang yang membayarkan zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wasalli alaihim. Ambillah di antara harta mereka itu sebagai sedekah atau zakat, di mana tujuannya untuk membersihkan diri mereka, kemudian setelah itu bersalawatlah kepada orang-orang yang membayarkan zakat tersebut. Maknanya di sini adalah doakan dia dengan doa kebaikan dan mintakan ampun kepada Allah. Ini dasar atau makna awal daripada salawat itu. Sedangkan kalau kita pakaikan atau dipakaikan kalimat salawat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mungkin Allah mintakan ampun untuk Rasulullah, karena yang akan mengampuni Rasulullah adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu kata ulama, di antaranya Abul Aliyah mengatakan salawatullahi wa sana'uhu alaihi indal malaikati. Salawat Allah itu adalah pujian Allah terhadap Rasulullah di hadapan para malaikatnya. Wa salatuhum du'auhum lahu. Adapun doanya atau salawatnya para malaikat terhadap Rasulullah adalah para malaikat itu mendoakan Rasul supaya diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kemuliaan kepadanya juga keberkahan. Itulah makna salawat dari Allah dan malaikat terhadap Rasulnya. Kemudian lebih jelasnya lagi ulama mengatakan Allah merahmati nabinya, mengagungkan, mengangkat derajatnya dan meninggikannya daripada seluruh makhluknya, bahkan daripada malaikat sendiri. Itulah makna dari salawat Allah kepada Rasul. Kemudian malaikat mendoakan dan memintakan ampun, memintakan kepada Allah supaya Nabi diberkati, diletakkan pada posisi tertinggi, dimenangkan agamanya, dan diberi pahala yang berlipat-lipat atas jasanya menyeru umat kepada kebaikan. Itulah makna salawat daripada malaikat terhadap Nabi. Kemudian orang-orang yang beriman dituntut untuk melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut, ya, terhadap Nabi kita. Dengan demikian, ketika kita menyampaikan atau menyebut salawat kepada Rasulullah SAW, kita melakukan suatu ibadah yang istimewa, ya, ibadah tersendiri, di mana Allah akan memberikan pahala besar terhadap orang yang melakukan hal itu. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, salah satu barangkali ibadah yang kita sering lalaikan, mungkin sholat banyak kita lakukan, zikir, tetapi salawat ini banyak di antara kita yang lupa. Sementara kata Rasulullah
Setiap disebut namanya, maka seharusnya kita menyebut juga atau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian muncul mungkin pertanyaan, bila Allah sudah bersalawat dan malaikatnya juga, lalu apa gunanya kita bersalawat kepada Rasul? Ya, kalau Allah saja sudah memberikan salawat kepada Rasulnya, bahkan salawat malaikat pun tidak dibutuhkan lagi. Itu gunanya adalah untuk menyatakan penghormatan kita terhadap orang yang sudah berjasa dijadikan oleh Allah sebagai perantara hidayah kepada kita. Rasulullah adalah orang yang paling berjasa kepada kita sehingga kita mengetahui Islam ini. Kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan nikmat keimanan. Ini adalah dengan perantaraan jasanya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka kita dianjurkan banyak bersalawat kepadanya sebagai bukti kecintaan dan penghargaan kita terhadap jasa Rasulullah tersebut. Rasulullah sendiri mengatakan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut akibat atau karena salawat yang dia lakukan tadi itu sebanyak 10 kali. Kita cuma bersalawat satu kali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Dan salawat Allah kepada kita lebih terjamin sampainya daripada salawat kita terhadap Rasulullah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, karunia dan keberkahan kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa maknanya Allahumma shalli ala Muhammad tersebut? Ulama menjelaskan, ya Allah, agungkanlah ia di dunia dengan meninggikan sebutan dirinya. Sebagaimana Allah buktikan hal itu, kita selalu harus menyebut nama Rasulullah dalam berbagai macam kesempatan. Sebelumnya sudah kita sebutkan juga di waktu azan, iqamah, salat, bahkan kita menyebut nama Rasulullah ketika menyatakan diri kita masuk ke dalam agama Islam ini. Juga ketika menyolatkan jenazah, mesti salah satu di antara bacaannya adalah salawat kepada Rasulullah. Juga kita dengan salawat itu berharap kepada Allah agar Allah memenangkan dakwahnya, mengekalkan syariatnya, dan di akhirat dengan menjadikan beliau sebagai pemberi syafaat bagi umatnya, melipat gandakan pahala untuknya dan membangkitkannya pada posisi tertinggi, di mana doa itu kita sebutkan di belakang atau setelah kita mendengarkan azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah dia pada posisi yang terpuji. Di mana kata Rasulullah, posisi itu adalah tempat yang hanya akan ditempati oleh satu orang saja. Tidak ada orang lain yang mungkin menempati tempat tersebut, dan aku berharap akulah orangnya yang akan menempati tempat itu. Dan sudah pasti memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Muhammad untuk menempati posisi maqam mahmuda tersebut. Kemudian Rasulullah sendiri mengatakan keutamaan bersalawat itu, an Abi Talhah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin wal busyra fi wajhihi. Abu Talha mengatakan, suatu kali Rasulullah datang kepada kami dengan wajah ceria begitu. Faqulna inna lanara al busyra fi wajhika. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami melihat ada wajah ceria di wajahmu. Ada keceriaan di wajahmu, wahai Rasulullah. Apa gerangan yang terjadi? Kemudian Rasulullah bersabda, innahu atanil malak. Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu dia berkata, ya Muhammad, inna rabbaka yaqul. Wahai Muhammad, Tuhanmu berfirman atau berkata, amma yurdika annahu la yusalli alaika ahadun illa salaitu alaihi ashran. Apakah engkau redha apabila salah seorang di antara umatmu bersalawat kepadamu, lalu aku bersalawat kepadanya 10 kali?
Wala yusallimu alaika ahadun illa salamtu alaihi ashran, dan tidak mengucapkan salam seseorang kepadamu melainkan aku mengucapkan salam kepadanya atau memberikan keselamatan kepadanya 10 kali daripada salam yang dia ucapkan. Rasulullah SAW sampai sujud syukur karena saking gembiranya dengan berita gembira ini, di mana akibat atau karena penyebab orang bersalawat kepada dirinya atau umatnya bersalawat kepada dirinya, Allah memberikan keutamaan atau memberikan karunia yang luar biasa terhadap orang tersebut. Artinya dirinya menjadi penyebab nikmat bagi orang lain. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa mulianya dan menjadikan Rasulullah SAW berbahagia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, cuma bayangkan kalau kita bisa menjadi perantara kebahagiaan, keselamatan, kesenangan orang lain, pasti kita juga berbahagia. Begitulah Rasulullah SAW merasakan hal ini, ya, merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika orang bersalawat kepadanya. Allah memberikan salawat juga yang lebih baik kepada orang tersebut. Kemudian beliau juga bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak salawatnya kepadaku. Kemudian juga Rasulullah berkata, al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit itu bukan orang yang tidak mau bersedekah, tetapi yang paling pelit itu adalah yang apabila namaku disebutkan di hadapannya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Oleh karena itu ulama menjelaskan kepada kita, paling kurang ketika kita mendengar nama Rasulullah berulang-ulang kali seperti diucapkan ketika ceramah, pengajian, khutbah, paling kurang jamaah yang ada di bawah mengucapkan salawat kepada Rasulullah 1 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tidak, dianggap oleh Allah sebagai orang yang paling pelit. Kemudian apa yang harus kita ucapkan dalam salawat tersebut? Banyak sekali sifatnya atau kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan, seperti yang paling masyhur kita ucapkan ketika tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan banyak lagi, di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan ada yang panjang, ada yang pendek, maka kita pilih mana yang kita mudah untuk mengucapkannya, dan kalau bisa kita ucapkan sepanjang hari sebanyak-banyaknya dalam kondisi berwudu atau tidak berwudu, tidak ada masalah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.